Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Gak tahu tiba-tiba malam ini lagi pengen apa ya? Biasa guys, gangguan tidurnya susah, terus kangen aja gitu pengen ngasih cermal buat kalian. Untuk subscriber baru mungkin kurang paham ya kalau di channelnya Mas T ternyata ada segmen cermal, dimana segmen ini sebetulnya nggak membahas soal dunia gaib seperti segmen reguler yang lain. Jadi ada 3 segmen sebetulnya di channel ini. Salah satunya adalah cermal atau cerita malam, dan ini sudah lama banget vakum karena keterbatasan waktu. Jadi kayak gimana ya, jarang banget ada gitu ya. Dan malam hari ini Mas Tulus pengen apa ya, bisa dibilang pengen sharing, pengen cerita sama kalian tentang apa yang Mas Tulus hadapi dan yang saat ini Mas Tulus rasakan, supaya jadi bahan evaluasi juga buat kita, kemudian juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk apa ya, mungkin ada juga yang ngalamin hal yang sama gitu loh ya. Mas Tulus ucapkan dulu selamat malam, salam jumpa untuk para subscriber semua tanpa terkecuali, dan juga salam rindu, salam kangen. Mas Tulus minta selalu support dari kalian dengan pencet tombol like-nya. Untuk yang suka boleh di like, tidak suka pun harus di like. Dan apabila memang menurut kalian video-video Mas Tulus itu penting, boleh dibantu di share juga. Dan mungkin Anda baru pertama kali nonton video Mas Tulus, boleh dipencet tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian itu dihidupkan tombol loncengnya, dan salam kenal dari Mas Tulus. Selamat malam untuk yang mungkin hari ini sudah mulai beranjak beristirahat. Saya nggak tahu ini mau saya tayangkan langsung hari ini, mau saya edit dulu atau langsung saya tayangkan juga saya nggak tahu. Jadi nggak tahu, tiba-tiba pengen on cam, pengen live aja, pengen bikin kamera bikin video, dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa langsung saya tayangkan saja tanpa perlu diedit dan jadi teman tidur buat kalian. Jadi mungkin setelah video ini tayang, mungkin bisa tayang sekitar jam 11 atau jam 12 malam ya. Jadi mungkin hari ini kalian sudah mulai beranjak tidur, sudah beranjak untuk menuju kepaduan. Selamat malam untuk yang mungkin hari ini sedang mulai beranjak untuk tidur. Selamat beristirahat. Sudahkah berpikir untuk hari ini? Apa yang sudah kita lakukan, baikkah atau tidak? Sesuaikah dengan keinginan kita atau tidak? Dan kira-kira yang kalian lakukan hari ini sudah sangat perfect atau belum? Sesuai target atau tidak ya? Dalam kondisi apapun, senang, susah, bahagia, sukacita, bersedih sekalipun, Mas T ingatkan bahwa hidup ini terus berjalan. Jadi dengan kondisi apapun kita tetap harus bermanuver terus untuk menuju sesuatu yang kita cari, tetapi yang untuk sesuatu yang baik pastinya ya. Untuk yang malam hari ini mungkin sedang bekerja, sedang menikmati suasana malam bersama keluarga, ataupun sedang bertugas ya. Ada yang lagi lembur mungkin kerja malam, baik para security ataupun pekerja malam hari. Saat ini mungkin masih ada beberapa pekerja yang memang diberlakukan malam hari, karena saya rasa beberapa tempat sudah mulai membuka ya. Ada tahap 1, 2, dan 3 untuk PPKM, sehingga menurut saya ini bisa difungsikan untuk sesuatu yang mungkin bisa melonggarkan diri gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin saja sedang kita hadapi saat ini, dengan segala konsekuensi, dengan segala rasa duka, bahagia, segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah memang sudah kehendak Tuhan sesuai dengan mau kita. Kemudian percaya atau tidak mau ini semua harus kita hadapi sebetulnya teman-teman. Dan dalam hal ini, ketika kita berpikir tentang sesuatu yang kita hadapi, kalau kita merasa insecure dengan apa yang kita punya, dengan sesuatu yang kita miliki, mungkin kita akan merasa kalau ngapa sih gue diuji terus gitu ya, kenapa sih gue
Kenapa sih gue dikasih sakit gitu loh, dikasih kesakitan, dikasih kedukaan, kenapa gue gak bahagia terus? Sama halnya seperti roda yang berputar. Ada satu hal yang mungkin saat ini kamu sedang berada di atas, mungkin besok kamu yang berada di atas, atau sebaliknya. Jadi hal-hal seperti ini memang satu yang mutlak yang selalu ada di tubuh kita, dan pasti akan kita hadapi. Kamu saat ini mungkin sedang bersedih, tapi percayalah Tuhan mungkin sedang menyiapkan segala sesuatu yang lebih indah dari apa yang kamu rasakan hari ini. Saya yakin dan percaya kepada kalian semua yang saat ini sedang nonton video ini, apabila kalian termasuk orang-orang yang sedang merasakan duka yang mendalam sekali, sakit yang luar biasa atas kedukaan, atau sakit hati terhadap siapapun, terhadap apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, saya yakin dan percaya bahwa kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan yang suatu ketika nanti kalian akan mendapatkan hadiah terindah dari Tuhan. Jadi nikmati prosesnya, jalani waktunya, kemudian tunggulah hadiah terbaik dari Tuhan, dan itu pasti akan kalian hadapi. Ya, selamat berkumpul bersama keluarga untuk yang sedang berkumpul. Selamat menikmati suasana malam hari yang hari ini Jakarta cukup dingin karena hujan, dan percaya atau tidak hari ini Mas Tulus ada kayak banjir gitu di rumah, dan itu tuh ya ampun. Kalau dikategorikan banjir dan jadi musibah sih enggak, cuman kayak kita langsung cuman capek doang, cuman capek buat ngadepin semuanya, ngepelnya tuh capek doang karena hujannya nggak terlalu gitu loh. Dan beberapa hal yang mungkin bagi sebagian orang bilang katanya, Mas Tulus kenapa sih nggak pindah aja? Tempatnya kan banjir, tempat tinggal Mas Tulus banjir, kenapa nggak pindah? Tapi banyak hal yang harus saya pikirkan di sini teman-teman. Di sini saya murah, itu yang pertama. Jadi lebih efisien untuk dompet saya ketika yang saya lihat ini murah gitu ya. Pokoknya siapapun kalian, dalam kondisi apapun malam hari ini, entah sedang bekerja, entah berkumpul bersama keluarga, entah dalam kondisi berduka atau berbahagia, Mas Tulus selalu ingatkan, berharap untuk kalian ingat dan juga tahu bahwa di dalam musibah kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah, tetapi di dalam kesenangan kita juga harus mengucapkan innalillahi. Jadi seimbangkan segala sesuatu untuk sesuatu yang baik ya. Ingat, biarkan orang mau jahat sama kita, mau tidak suka dengan kita, tapi jadilah dirimu sendiri yang terus berbuat baik terhadap siapapun, meskipun terhadap musuhmu sekalipun. Buat yang mungkin sedang bahagia, Mas Tulus ucapkan selamat berbahagia, salam sukacita. Semoga kebahagiaanmu adalah sesuatu hal yang memberikan energi positif untuk kamu, sehingga kamu mendapatkan sesuatu setelah nonton videonya Mas Tulus ya. Kemudian mungkin kamu baru nonton, tapi setelah nonton ternyata Mas Tulus enak cara pembawaan acaranya, pembawaan kata-katanya enak. Jadi yang tadinya nggak subscribe, kalian langsung subscribe gitu kan. Jadinya kan saya seneng ya, saya bahagia gitu. Kenapa nggak dibikin live aja Mas Tulus? Karena kalau live sudah pasti akan ada live chat, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Makanya saya bilang ya sudahlah, mending direkam kemudian itu saya tayangkan gitu aja. Dan untuk yang mungkin saat ini sedang berduka, atau sedang bersedih, atau sedang dalam kondisi yang tidak baik suasana hatinya, menangislah ketika kamu ingin menangis, luapkan segala sesuatu yang terjadi, sehingga ini membuat kamu menjadi merasa lebih baik dengan setelah kamu mengeluarkan air mata. Yes, air mata adalah bukan gambaran sebuah kelemahan terhadap seseorang. Entah kamu laki-laki, entah kamu sebagai seorang perempuan, ketika kamu ingin menangis, menurut Mas Tulus ya, mendingan nangis saja. Keluarkan emosimu, lepaskan bebanmu, sehingga walaupun tidak mengobati rasa sakit hatimu terhadap siapapun atau dalam keadaan apapun kamu saat ini, setidaknya setelah kamu menangis, kamu akan ada rasa yang sedikit terlepas dari bebanmu. Gitu ya. Seneng bahagia wajar, itu kehidupan kok. Nggak gimana-gimana. Mas Tulus saja sekarang lagi nggak enak badan, ngantuk, capek, tapi tetap semangat kok ya. Dan aku yakin dan percaya bahwa Tuhan memang sedang mempersiapkan segala sesuatu yang baik bagi orang baik. Dan prinsip yang baik adalah orang yang baik insya Allah akan ditemukan dengan orang yang baik. Dan orang yang jahat belum tentu bertemu dengan orang yang jahat, tapi setiap kejahatan itu akan berbuah yang namanya karma. Zaman sekarang guys, kata orang karma itu naik gojek, jadi lebih ekspres, lebih cepat. Jadi mendingan lakukan apa yang mau kita lakukan, tetapi jangan sampai melukai perasaan orang lain.
jangan menyakiti hati orang lain. Mas Tulus glowing ya hari ini ya mukanya ya. agak gimana gitu. Nah, teman-teman, aku pengen sedikit sharing sama kalian. Kalian mungkin bisa menanggapi apa yang sudah Mas Tulus sampaikan ya. 10 menit cuap-cuap untuk menemani suasana tidur kalian. Dan Mas Tulus pengen sedikit sharing sama kalian. Dan awalnya Mas Tulus merasa kayak ini memang kayaknya aku yang aneh deh. Kayaknya aku yang memang bukan nggak sama seperti manusia pada umumnya. Jadi aku sempat insecure dengan apa yang aku alami sekarang. Dan akhirnya aku membaca salah satu artikel di Google. Kemudian aku juga aku nonton video di salah satu ada aplikasi sosial media yang buat joget-joget itu loh guys, yang tok-tok gitu ya. Dan di situ aku membaca salah satu curhatan dari seseorang tentang sleep call syndrome. Sleep call syndrome itu sama halnya ketika kita tuh nggak bisa tidur atau kita tuh terbiasa tidur dengan ditelepon oleh seseorang. Ada yang diteleponnya dengan berbicara, ada yang tidak berbicara pun dia akan merasa tenang. Dan percaya atau tidak, Mas Tulus sering banget ngangkat topik ini sebetulnya hanya tidak secara khusus. Tapi di malam hari ini Mas Tulus pengen sharing sama kalian untuk sesuatu yang khusus. Pengen tahu masalahnya gimana. Jadi Mas Tulus itu baru ada selisih paham dengan sahabat Mas Tulus, salah satu hamba Allah juga, dan kami dekat sudah cukup lama. Kami sudah berteman cukup lama. Dia tahu kalau Mas Tulus punya kemampuan kayak gini. Dia tahu juga kalau Mas Tulus itu punya kelebihan soal sixth sense dan lain sebagainya. Kemudian dia tahu juga kalau saya itu punya kayak ya seperti yang Mas Tulus bilang tadi, kayak sleep call syndrome. Jadi dia tahu, tapi ketika kami berantem, ketika kami ada salah paham, dia dengan lantangnya mengatakan, kamu itu kelainan. Kok gue jadi males ya berteman sama lu, karena gue ngelihat lu tuh kelainan jiwa. Gue tuh ngelihat lu tuh kayak bukan lu gitu loh. Ada sesuatu yang salah di tubuh lu. Dan itu yang membuat gue sadar. Akhirnya gue searching di Google, Jadi aku cari tahu guys di Google dan di beberapa sosial media tentang sleep call ini. Ternyata ada sebagian orang yang memiliki sindrom tertentu. Jadi secara fisikly sindrom tadi disebutnya adalah sebagai sesuatu yang terbiasa atau sesuatu kebiasaan yang sering dilakukan, sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan merasa aneh ketika tidak kita lakukan, ya. Dan maaf, bahasa kasarnya adalah seorang yang memang hampir setiap hari onani ataupun masturbasi, itu juga disebut sindrom namanya guys. Jadi sindrom itu sesuatu yang dilakukan tetapi berlebihan, terbiasa dengan yang dilakukan, dari kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu adalah sindrom. Dan saya saat ini mengalami ini. Dan tersadarnya saya adalah ketika teman saya bilangin, lu tuh gangguan jiwa, lu tuh salah. Kok gue jadi ngeri ya berteman sama lu? Kok lu aneh banget sih gitu. Jadi hal itu yang membuat aku jadi kayak, oh aku harus cari tahu nih kenapa sebetulnya aku. Ternyata di dunia ini banyak orang-orang sindrom seperti aku. Kalau aku kan istilah kata sleep call syndrome. Jadi kalau nggak ada yang telepon aku susah tidur. Itu yang pertama. Aku ngobrol sama temanku tadi malam, aku sharing-sharing sama yang namanya Jamie, namanya teman main gameku, dan kami sharing satu sama lain. Terus aku ngobrol sama dia, Jam. Secara pribadi aku nanya, Jam, karena si Jamie kan nggak tahu aku kayak gini. Aku kalau nggak ditelepon orang kenapa nggak bisa tidur ya Jam? Atau aku nggak dengerin orang ngobrol tuh aku nggak bisa tidur, aku gitu kan. Terus si Jamie ngomong, loh serius? Kalau gue nggak bisa tidur kalau misalnya gue nggak main game dulu sampai tangan gue capek. Kadang-kadang tuh game atau gue tidur, gamenya masih main sampai pagi sampai gue bangun. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut pendapat dari seorang sahabat saya yang lain, kalau itu hanya kebiasaan yang memang sudah terlalu sering dilakukan, dan ini membuat menjadi sebuah sindrom di tubuh kita. Jadi menurut saya pribadi ini sebuah pertanda yang mungkin karena terlalu kebiasaan di masa lalu sehingga terbiasa sampai sekarang dan sulit untuk disembuhkan. Jadi itu bukan kelainan jiwa sebetulnya kalau menurut sahabatku. Dan ternyata di dunia ini juga sama, banyak sekali. Contohnya seperti Jamie yang tidak bisa tidur ketika dia sedang tidak bermain game sebelum dia tidur. Jadi dia harus main game dulu. Itu Jamie.
Kemudian ada yang tidak bisa tidur kalau nggak dengar suara kipas angin, ya kan? Jadi ternyata tuh macam-macam guys. Ada yang tidak bisa tidur kalau tidak bisa memegang lengan dari pasangannya, atau dia tersuges tidak bisa tidur ketika lampunya hidup misalnya. Terus dia tidak bisa tidur kalau lampunya dimatikan, jadi harus hidup lampu, harus terang. Nah itu ternyata termasuk sindrom guys sebenarnya. Nah dalam hal ini Mas Tulus pengen cerita sama kalian. Mas Tulus itu dari kecil kan memang punya kemampuan yang di luar rata-rata. Maksudnya dalam arti bukan berarti aku banggakan kemampuanku, tidak, tapi aku ngerasa justru itu mengganggu dari masa kecil. Jadi waktu kecil Mas Tulus itu sampai detik ini karena ada filter ya di video. Kalau tidak, ini mata saya itu hitam sekali. Ya ini mata saya hitam. Teman-teman yang sudah ketemu langsung sama Mas Tulus pasti berpikir kalau matanya Mas Tulus itu hitam. Kenapa? Jadi Mas Tulus itu, saya itu dari umur kelas 3 atau 9 ya. Aku mulai ngerti kalau aku tuh bisa melihat jin, kalau aku tuh bisa berkomunikasi dengan bangsa jin itu sekitar umur 9 tahun. Waktu kelas 3, dan itu setelah pindah. Jadi Mas Tulus itu sama-sama di Lampung, tapi di Lampung Timur, pindah ke Tulang Bawang pada waktu itu. Nah, pada waktu aku pindah ke sekolahku yang baru di kelas 3 SD, itulah aku mulai ngerti, oh aku tuh bisa ngelihat jin. Oh aku gini, jadi sebelumnya aku bisa ngelihat, tapi aku nggak paham. Aku tidak tahu kalau mereka itu bangsa jin guys sebetulnya. Jadi kayak gitu-gitu. Akhirnya kelas 3 itu aku menyadari, ngobrol sama mama, ternyata iya kamu tuh bisa gini-gini Le. Soalnya mbahmu dulu dua-duanya dukun, anggaplah begitu ya. Jadi mungkin jatuhnya ke kamu nang, kata mamaku gitu. Tetapi di sisi lain ternyata itu sangat menyiksa guys. Karena dari umur 9 tahun itu, waktu tidur Mas Tulus sering banget tiba-tiba nongol jin yang mending kalau jinnya itu enak. Jadi jinnya itu menyeramkan, dan saya itu memiliki sindrom juga soal tidur. Saya itu nggak bisa lampunya dihidupkan ketika tidur. Terang banget itu nggak bisa, jadi lampunya harus mati. Tapi jangan mati banget, maksudnya mati total tidak, tapi dengan kondisi yang mati tapi berkurang kadar lampunya. Jadi masih ada lampu remang-remang tapi agak meredup gitu. Nah itu biasanya aku bisa tidur. Dan ketika mereka muncul itu kan menyeramkan ya guys. Kamarnya gelap, di sampingku tuh waktu itu aku tidurnya bertiga. Aku, Mas Wardi sama Mas Mijan, kakaknya Mas Wardi, adikku pas. Dan itu kami bertiga. Dan itu selalu hampir tiap malam ketika aku melihat itu, dan itu terjadi sampai aku besar loh guys. Dan aku tuh tidurnya bentar doang, sekian menit. Dan kemudian setelah beberapa hal yang aku sampaikan ke mama yang ngasih solusi. Kalau kamu pas nggak bisa tidur, kamu ngomong ya Le, nanti mama datang. Dan kayaknya menurut Mas Tulus pribadi ya, menurut Mas Tulus tuh mamaku juga kayaknya indigo deh. Mamaku tuh kayaknya punya indera keenam juga, jadi six sense juga. Jadi ketika aku bilang sama mamaku, Ma aku gini. Jadi sebetulnya kenapa Mas Tulus punya sleep call itu, awalnya memang Mas Tulus punya gangguan tidur dari kecil guys. Dari kecil ngelihat jin yang ya gimana sih, tiba-tiba nongol hantu mukanya nggak rata dan lain sebagainya. Itu kan menyeramkan ya buat saya ya. Dan itu sangat menakutkan. Kita udah mau tidur langsung kaget kayak gitu. Dan obatnya cuma ibuku. Dan ketika ibuku bilang, kalian semua pergi, itu semua akan pergi. Semua secara drastis akan pergi dengan sendirinya. Dan itu terjadi sekian tahun. Karena kan aku memang tinggal di rumah, nggak pernah kemana-mana. Parahnya ketika aku sudah mulai merantau guys, tahun 2000, antara 2010 ya, 2010 sampai 2000, kalau tidak salah 2009-2010 aku udah mulai merantau, tapi belum ke Jakarta. Tapi masih di tempat yang sama, di tempat yang di Lampung juga, tapi beda kabupaten kayak gitu doang. Dan itu siaran radio dulu. Nah disitulah Mas Tulus memang udah gangguan tidur sudah sejak lama. Terus mulailah tergantung sama yang namanya mama, tergantung sama almarhum mamaku. Jadi kalau aku nggak bisa tidur tuh nelfon mama, ada jin datang nelfon mama, terus ada ini nelfon mama, terus jadi itu selalu aku lakuin. Sama pegang tangan mamaku, pegang tangan adikku, itu baru aku bisa tidur. Jadi aku tidurnya kan bertiga sama Mijan sama Wardi. Aku pegang lengannya Mijan atau pegang lengannya Wardi, baru aku bisa tidur. Jadi sindrom di tubuhku itu banyak karena disebabkan tadi, kalau menurutku pribadi, penyebab awalnya adalah tadi satu. Yang pertama adalah aku bisa melihat jin dari kecil. Gangguan mataku bisa melihat jin tadi adalah sumber dari beberapa sindrom yang aku hadapi sekarang guys. Jadi aku pernah di satu posisi
kalau nggak bisa tidur tuh minta foto lengan teman-temanku. Guys, minta foto lengan. Itu kalau tidak salah saksinya ada Mas Imam ya. Salah satu subscriber YouTubeku ini. Beliau juga tahu, beliau merasakan keanehan yang aku hadapi. Jadi dulu setiap malam minta foto tangan atau foto lengan-lengan itu aku simpen. Jadi ketika aku bantu aku liatin lengannya. Tapi ternyata itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu efisien sekali. Kemudian lari ke pegang tangan, ya kan, pegang tangan atau genggam tangan sama teman-temanku. Ya, itu terjadi setelah aku merantau ya guys, setelah aku merantau. Sorry, kenapa Mas Tulus harus merantau? Mas Tulus mau nggak mau harus merantau. Mas Tulus harus jadi tulang punggung keluarga. Dari 2000, sebetulnya dari 2007, itu Mas Tulus mundur sekolah demi untuk bantu keluarga. Terus selepas itu baru mulai kerja, dan memang harus kerja. Kerjaku kan memang di radio guys. Jadi radio itu lompat-lompat. Kadang-kadang radio sana lagi butuh penyiar, radio sana lagi butuh penyiar. Dan itu aku kebetulan hanya lompat di satu radio di Kabupaten Mesuji pada waktu itu. Setelah itu baru ke Jakarta. Nah, saat merantau inilah aku ngalamin hal-hal yang macam-macam banget. Ya, memegang tangan, memegang lengan bisa tidur, atau telepon baru bisa tidur. Dan kalau pas jauh, mamaku selalu gini, "Ma, aku nggak bisa tidur." Ya udah tunggu. Jadi kalau mamaku bilang tunggu, itu selalu aku langsung bisa tidur, ya. Kemudian sampai sekarang, aku pun punya pasangan yang kayaknya sih nggak setuju dengan caraku atau dengan sindromku ini. Sampai dia sempat mengatakan gini, kalau dia sih nggak ngomong aku gila atau stres, tidak, tapi aku ngerasa kayak dia tuh ngomongnya yang, kamu tuh aneh ya, nggak bisa, kamu tuh bisa melihat orang ya, kamu tuh bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Jadi kamu tuh aneh. Itu menurut pacarku, dan itu tuh menurutku sangat menyakitkan ya. Yang bilang pacarku sendiri, karena dia kayaknya nggak nyaman ketika aku suruh telepon, karena kan posisi dia kadang-kadang harus kerja. Dan yang jadi korban itu selalu Ardi, adikku bungsu, dan itu selalu terjadi sampai detik ini. Dan aku tadi malam sharing sama Jamie, aku ngobrol, "Jem, kira-kira gimana ya Jem ngilangin ini ya Jem?" Bingung guys, aku sendiri nggak ngerti. Nah, teman-teman mungkin tahu atau paham atau juga ngalamin hal yang sama, silahkan klik di kolom komentar atau ketik di kolom komentar kira-kira apa sih, apa yang kalian rasakan, atau mungkin kalian yang sudah sembuh dari sindrom tertentu, apa yang kalian lakukan sehingga bisa lepas dari sindromnya. Kalau aku sih gimana ya guys, ngerasanya kayak aduh, tersiksa banget. Ini bener, aku nggak bohong, mataku tuh pedes banget. Mataku pedes. Aku kalau pas dengerin suaraku sendiri, kadang-kadang aku sampai dengerin liveku sendiri. Kalau yang pas segmen Cermal kan tuh aku cuma ngoceh doang. Itu aku bisa tidur dengerin suaraku sendiri. Nih, yang bisa bikin aku cepat tidur tuh satu, sleep call tadi, ada orang telepon, entah dia ngomong sama aku atau enggak, itu pasti aku bisa tidur. Kemudian yang kedua adalah dengerin orang ngoceh, entah itu ketoprak, ada kan kesenian Jawa ketoprak, wayang kulit, atau berita yang lagi debat-debat. Pokoknya denger orang yang saut-sautan ngomong, itu aku bisa tidur guys. Kalau tidak bisa. Dan sekarang aku tergantungnya adalah dengan sleep call-nya ini yang aku susah. Gitu guys. Dan nyari pasangan yang maksudnya aku cari pacar yang siap ngerti keadaanku tuh susah. Awalnya dia ngerti, tapi dia tiba-tiba ngomong yang, "Bisa nggak sih semalam aja nggak usah telepon? Bisa nggak sih nggak usah meme gitu?" Karena susah. Aku jawabannya satu, aku nggak bisa, itu udah kebiasaanku. Gimana aku cara ngebuangnya? Sampai aku pernah di satu sisi, pacarku tuh bilang gini, "Sorry, aku nggak terima dengan posisi kamu, dengan keadaan kamu yang aneh itu. Aneh banget sih kamu jadi orang. Kalau nggak ditelepon kamu nggak bisa tidur." Di situ aku ngerasa kayak yang, aku nangis cukup lama, dan dia sempat ngomong, "Kamu kenapa nangis?" Aku sampai gini, kalau maafin aku, tapi aku sambil nangis. Kalau aku boleh milih, aku nggak minta jadi seperti ini. Sama guys, jujur, saya tahu ini sesuatu yang tidak lumrah, makanya sesuatu yang tidak wajar dihadapi oleh seseorang. Nah, makanya saya bikin ataupun saya angkat ini untuk jadi bahan acuan. Siapa tahu ada yang ngalamin hal yang sama, tapi dia berhasil gitu loh. Karena pernah ada satu komentar, "Kayaknya kamu harus nikah deh Lus, kamu harus punya pasangan gitu ya."
Nah, di samping aku ada pasangan, terus ada orang, oke, aku bisa cepet tidur. Ada orang di sampingku, ada orang, ya pokoknya di sampingku ada orang aja. Aku pasti bisa cepet tidur, gampang tidurku. Si teman-temanku lagi pada main game. Nah mereka tuh udah pada paham. Mereka lagi pada main game. 1, 2, 3, 4 orang di sana. Aku mah di pojok, di dekat sebelah sini. Aku tidur, dengar mereka ngobrol. Nanti mereka bangunin setelah aku mereka mau pulang. Dut, gue pulang ya. Dan itu tuh terjadi sering banget. Dan aku jujur, kalau aku boleh jujur sih, aku nggak mau sebetulnya kayak gini. Aku dibilang gila, aku dibilang stres. Udah aku indigo, aku dibilang gila. Udah di sisi lain aku juga dibilang aneh gitu loh. Aku kadang-kadang, kapan ya nemu orang yang tepat gitu? Kapan ya nemu temen yang tepat? Oke, teman-temanku tuh awal-awalnya pada mau. Gak apa-apa, tulus, aku ngerti. Aku cerita apa adanya. Gue tuh gak bisa tidur, kenapa ya kalau gini-gini? Karena belum kebiasaan aja, Dut. Teman-teman gue tuh ya paling mentok 1-2 bulan mereka akan terima dan mengerti. 3 bulan ke depan mereka akan bilang gue gila. Mereka akan bilang gue stres, kelainan jiwa. Dan ini bukan 1-2 orang yang ngatain kayak gitu. Yang terakhir itu temen deketku guys. Kami sering main game bareng, kami juga sering ketemu, kami sering ngobrol, sharing bareng. Tiba-tiba gue dibilang, lu aneh ya, gue ragu deh sama lu, temenan sama lu gila ya. Istilah kata kayak mak jelek banget gitu. Kalau gue boleh milih, gue tuh sampai gini teman-teman, aku sendiri nih, sampai kalau pas ngelamun ingat kata-kata itu, aku nangis. Ya Allah, kan aku juga nggak mau punya kebiasaan kayak gini. Aku juga nggak mau punya sindrom kayak gini. Nah, maksud aku, kenapa aku angkat ini? Aku pengen sharing sama kalian untuk yang pernah ngadapin hal yang sama. Kira-kira ini kelainan jiwa apa bukan sih menurut kalian? Ini aneh loh menurutku, ini aneh banget. Dan ini percaya teman-teman, aku tidur paling 2-3 jam dalam satu malam. Dan kalau siang hari aku pasti lemes, karena posisinya aku tidurku gak kenyang. Tidurku tuh kayak tidur ayam. Jadi aku tuh selalu oleng nih. 1, 2, 3, 4 hari 4 hari itu aku susah tidur. Nanti hari keempat ini aku down. Entah aku masuk angin, entah aku pusing. Aku bisa tidur setelah aku capek. Dan di hari keempat inilah aku bisa ngerasain nyenyak tidur. Ada yang bilang, coba minum obat tidur Tulus. Kalian tahu obat tidur yang lelap itu? Ya, aku pernah diomelin sama dokter gara-gara aku pernah overdosis obat lelap. Jujur, aku pernah ngalamin. Aku minum 2 itu nggak apa namanya? Aku minum 2 itu nggak ngefek. Minum 2 itu, kata dokter, itu minimal 30-40 menit Mas Tulus ngerasain ngantuk. Ini sudah berjam-jam. Aku minum dari jam 7 kok sampai jam 12 nggak ngantuk-ngantuk. Aku minum 2 lagi. Dari jam 3 nggak ngantuk-ngantuk lagi, tak minum. Jadi aku satu malam itu minum 6. Aku overdosis guys. Badanku gemeteran, keringat dingin. Aku datang ke dokter dan dokter langsung ngasih apa namanya itu, kalau kata mereka sih obat antibiotik untuk menawarkan. Aku tuh alergi. Aku overdosis lelap tadi. Teman-teman tuh makanya aku aneh. Banyak yang cocok dengan mengkonsumsi obat tidur ya, obat penenang dan lain sebagainya. Tapi aku dari awal bisa melihat jin. Aku pernah mengkonsumsi obat penenang, gak ngefek apa-apa guys. Tetap gak ngefek gimana-gimana. Aku nggak tenang. Aku cuman memang ketika minum obat penenang, aku hanya merasa kayak lebih baik aja gitu. Cuman bukan berarti aku lepas pandanganku dari jin tadi. Aku tetap bisa ngelihat jin. Sama seperti mengkonsumsi yang namanya obat lelap tadi, obat tidur tadi. Ini minum 2 nggak bisa 6 situ nih rek. Subuh-subuh aku ke rumah sakit karena overdosis obat. Jadi aku cuma gini sih, pengen kasih pemahaman juga. Siapa tahu teman-temanku juga nonton. Kalau aku boleh ngomong sama kalian, sejujurnya aku nggak mau juga kayak gini guys. Aku nggak mau jadi kayak gini. Dan kalau kalian bilang solusinya kamu harus nikah Tulus, apakah nikah itu gampang kayak balikin telapak tangan doang? Sedangkan aku masih punya beban, aku masih punya adik. Perlu kalian tahu guys, aku tuh punya tanggungan hutang dengan hamba Allah yang jumlahnya gak sedikit, besar juga. Ya, jadi
harus ada yang aku korbankan, termasuk diriku sendiri. Jadi teman-teman, aku please banget, aku minta tolong sama kalian. Kalian boleh kata-katain aku yang lain, tapi jangan katain aku tuh kelainan jiwa hanya gara-gara aku bisa melihat jin, hanya gara-gara aku punya kelainan yang namanya sleep call syndrome tadi. Aku minta tolong banget, jangan jadi kalian sama kayak pacarku, kalian sama kayak teman-temanku, please. Kalau aku boleh ngomong, aku boleh minta sama Tuhan, aku gak mau minta kayak gini. Aku gak mau punya kelebihan kayak gini. Aku gak mau punya sindrom kayak gini. Dan ini terbentuk lebih parah lagi ketika ibuku meninggal, guys. Ibuku meninggal ini parah banget, serius. Kayaknya udah gak kekontrol lagi itu aku. Ibuku meninggal, aku hampir 1 bulan gak tidur, guys. Hebat gak? 1 bulan itu bukan berarti gak tidur sama sekali, tapi kayak tidur sejam, bangun, melek, baca Yasin, melek lagi. Dan aku tuh sangat terpukul ketika ibuku meninggal, karena beliau adalah satu-satunya kunci yang memahami kondisiku. Cuma mamaku, kadang-kadang adekku aja gini, aku kan pengen main game Kang, aku pengen sendiri, aku pengen bebas gitu-gitu. Jadi kayak adekku tuh kayak juga merasa kayak lelah juga ngadepin kakaknya yang, apa sih lu tuh mau jadi apa gitu. Itu adekku. Dan jangan orang lain, adikku sendiri kayak ngerasa yang kadang-kadang keganggu dengan itu. Dan hanya satu yang bisa menerima, yaitu ibuku. Jadi ketika ibuku tahun 2019 tanggal 12 Desember ya, 12 Desember beliau meninggal, itu rasanya hancur aku, Rek. Udah gak punya sayap, samping sayapku tuh udah cuma satu, gak punya tangan, gak punya kaki rasanya. Situ makin hancur, dan itu semakin parah. Jadi aku tuh kalau cari pacar selalu aku bilang gini, aku ceritain apa kelebihanku. Setiap aku cari pacar, aku bilang apa adanya. Kamu mau gak terima kelainan otakku ini? Aku gituin. Kalau aku jujur, meskipun aku sendiri beranggapan aku tuh kelainan jiwa kali ya, aku kelainan psikis dan lain sebagainya. Saat aku marah, saat aku merasa sedih, aku selalu ungkit itu nyalahin diriku sendiri. Lu tuh kenapa sih Tulus punya kelebihan kayak gini? Lu tuh kenapa sih Tulus punya kekurangan kayak gini? Kadang-kadang gue hujat diriku sendiri, jujur. Dengan kondisi yang sebagian orang tuh mungkin gak ngerti gitu loh. Gue tersiksa banget loh. Aku tersiksa banget dengan ini yang aku hadapi sekarang. Tapi kalian dengan lantangnya hanya berkomentar, lu gila, lu salah, dan lain sebagainya. Padahal secara pribadi saya kadang-kadang mengatakan kalau ya saya juga aneh, saya juga stres kali ngadepin ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku sendiri bingung, tapi aku juga menyampaikan ini. Nah, ini kejadian sudah terjadi cukup lama, guys. Sebetulnya dulu tidak terlalu parah. Parahnya setelah ibuku meninggal tahun 2019 sampai detik ini aku ngalamin yang namanya sindrom sleep call tadi. Teman-teman yang punya solusi atau kalian pernah ngadepin hal yang sama, ayo kita berkumpul, kita sharing, kita cari solusi bareng-bareng. Dan sekali lagi, aku kasih pemahaman ke siapapun kalian yang tahu soal aku. Aku tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku tidak segila yang kalian maksud. Tapi kalau aku boleh milih, aku gak mau kayak gini. Ya, teman-teman, Mas Tulus sudah sharing. Silahkan tanggapi. Kalau yang tahu boleh tanggapi. Saya kasih saran juga gak apa-apa, boleh. Silahkan klik di kolom komentar. Punya pertanyaan, kira-kira segmen Cermal masih boleh nggak sih ada? Kalau memang cocok, kalian pada suka dengan segmen Cermal, mungkin Mas Tulus akan meluangkan waktu untuk bikin segmen Cermal ini tadi. Oke, kurang lebih hanya seperti itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini dengan tidak memencet tombol skip iklan, kemudian dengan tombol subscribe dan juga share like ya. Terima kasih banyak. Jujur guys, mataku pedas banget, ngantuk guys. Cuman aku harus nelpon siapa ini biar aku cepet tidur. Aku nggak tahu dengan apa yang harus aku lakukan, tapi mudah-mudahan, aku selalu berharap sih, aku yakin Tuhan punya alasan tertentu kenapa Tuhan ngasih kelebihan ini ke aku. Jadi aku meskipun di sisi lain aku marah, aku benci dengan apa yang aku dapat, tapi aku tuh kayak yang gini, aku tahu kok Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan tuh yang paling sempurna. Jadi belum tentu aku akan menyesal dengan apa yang Tuhan berikan sekarang, tapi kalau bisa aku manfaatkan, kalau tidak bisa. Nah, jadi jujur sih aku tersiksa semenjak mamaku meninggal sampai sekarang. Aku sulit tidur dan aku tuh sering kayak nggak fit badanku di siang hari itu guys.
bisa cepat keringetan, bisa gampang sakit dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hal-hal yang aku hadapi dan itu real aku rasain teman-teman ya. Teman-teman yang rasain yang sama mungkin punya sindrom-sindrom tertentu, silahkan klik di kolom komentar dan juga sharing sama Mas Tulus. Terima kasih banyak untuk orang baik yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu berkondisi sehat, diberikan rezeki yang berkah barokah, sehat selalu, dimudahkan segala urusan baiknya, dan saya dan juga kalian semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang dijadikan orang yang dipilih yang insya Allah terhindar dari penyakit, virus, musibah, dan juga bala. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa untuk kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat untuk yang sudah beristirahat. Selamat bekerja untuk yang sudah bekerja. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Selamat bertugas dan juga semoga mimpi indah untuk yang sedang tidur, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat orang baik. Dah.